Wih, meriah banget tuh kayak kongres tuh di Bali ya. Luar biasa ya. Udah kayak nonton bola tuh. Semangatnya. Gitu. Tapi kemarin juga banyak sentilan yang dilontarkan oleh Caimin terkait adanya PKB tandingan. Waduh, Maksudnya muktamar tandingan begitu ya, akan diselenggarakan di Jakarta. Oke, untuk itu kita coba segera membahas ya dengan narasumber kita yang sudah kita persiapkan pada hari ini. Ini kita bergabung dengan Zoom, ada Mas Zainul, politisi PKB dengan muktamar di Balinya gitu ya. Selamat pagi, Assalamualaikum Mas Zainul. Selamat pagi Mas Arif. Sehat. Terima kasih waktunya. Selamat pagi Ya, Mas Lukman. lalu juga ada Mas Lukman. Nah, Mas Lukman ini juga politisi PKB dengan rencana muktamarnya di Jakarta ya, insya Allah gitu ya, Mas Lukman. Insya Allah. Assalamualaikum, Mas Insya Zainul. Allah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sehat-sehat Mas Lukman. Ya, nanti segera bergabung juga Pak Fahri Ali ya, analis politik bersama kita. Saya ingin ke Mas Lukman terlebih dahulu, Mas Lukman. Apa yang mau disampaikan Mas Lukman? Ini Ketua Umum sudah terpilih di Muktamar Bali, Muhaimin Iskandar pada Muktamar 24-25 kemarin. Silakan Mas Lukman. Ya, yang pertama kami ingin menyampaikan bahwa Muktamar PKB di Bali ini banyak sekali kekurangannya, ya. Dan boleh kami katakan sebagai muktamar yang sesat lah kira-kira gitu ya. Karena apa? Karena pertama ada saran dari PBNU yang untuk menunda muktamar di Bali karena beberapa alasan, termasuk alasan prinsipil, yaitu PBNU sedang mendalami beberapa persoalan yang harus diselesaikan sebenarnya di dalam muktamar, ya. Terus yang kedua, kami melihat bahwa ada bahkan banyak cabang yang itu dibekukan menjelang muktamar terjadi karena mungkin dianggap sebagai cabang-cabang yang tidak berpihak kepada Caimin untuk dikukuhkan kembali sebagai ketua umum. Kemudian cabang-cabang yang mungkin tidak melaporkan saya ke kepolisian, ya. Kemudian ada lagi cabang-cabang yang mungkin dianggap tidak satu visi dengan kepemimpinan Caimin, sehingga kemudian menjelang muktamar itu dilakukan pembekuan. Nah, di samping kondisi muktamar sendiri yang sangat tertutup, ya, yang tidak memberikan ruang kepada calon-calon ketua umum, kader-kader NU terbaik untuk dipilih, termasuk pembatasan terhadap undangan, ya, sehingga kemudian beberapa fungsionaris DPP itu karena mungkin dinilai ada kedekatan dengan PBNU, ada kedekatan dengan pihak-pihak yang tidak setuju dengan kepemimpinan Caimin, kemudian tidak diundang, ya. Nah, saya menilai dan kami menilai ini kok muktamar seharusnya sebagai ajang rekonsiliasi semua pihak yang ingin membesarkan PKB, tapi justru dibuat menjadi muktamar yang tertutup, ya, yang dikawal polisi, dikawal pecalang-pecalang, ya, sehingga kemudian tanpa ada identitas yang jelas. Maksud saya identitas yang jelas itu identitas dukungannya kepada Caimin itu tidak boleh masuk di arena muktamar. Nah, sehingga kemudian kami beberapa fungsionaris yang lain juga, ya, fungsionaris DPP PKB itu menghubungi kami untuk kemudian melakukan konsolidasi kira-kira untuk membuat muktamar tandingan di Jakarta untuk menjawab segala macam persoalan yang kami sebutkan tadi. Kira-kira seperti itu. Terkait nanti kita akan dalami terkait muktamar tandingan yang di Jakarta. Tapi saya mau ke Bang Zainul dulu. Tadi dikatakan ada sejumlah kekurangan muktamar di Bali kemarin, bahkan ada sejumlah cabang yang juga dibekukan yang memang tidak sejalan untuk mendukung Caimin. Ini komentar Anda seperti apa? Ya, pertama-tama kami ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada masyarakat Bali yang sudah memberikan kesempatan kepada PKB untuk menyelenggarakan muktamar dengan lancar, aman, dan sukses. Tidak ada ini, dan mohon maaf jika kemarin ada orang-orang yang tidak bertanggung jawab, preman-preman, para perusuh
yang ingin berupaya untuk mengganggu berjalannya muktamar PKB di Bali. Terima kasih kepada warga Bali yang sudah ikut menjaga dengan baik kegiatan muktamar ini dan juga menjaga citra Indonesia di mata dunia, karena Bali ini adalah kota wisata dan kami PKB berkomitmen untuk menjaga itu semuanya. Yang kedua, perlu kami sampaikan bahwa muktamar PKB di Bali adalah muktamar yang legitimate, yang legal dan konstitusional. Selain itu tidak ada muktamar PKB. Jika ada muktamar PKB di luar muktamar PKB Bali, kami ingin memastikan bahwa itu adalah muktamar yang ilegal, inkonstitusional, dan kami pastikan itu masuk kategori makar secara politik. Dan oleh karena itu aparat penegak hukum harus mengambil tindakan. Karena orang-orang yang terlibat dalam muktamar di luar muktamar Bali ini, kami pastikan mereka adalah bukan kader PKB, sudah bukan kader PKB, sudah bukan pengurus PKB, dan oleh karena itu mereka tidak punya hak untuk mengatasnamakan PKB, menggunakan atribut-atribut PKB. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah bahwa muktamar PKB di Bali kita selenggarakan sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Tidak ada istilah yang tertutup. Kenapa? Karena seluruh peserta muktamar dari utusan DPW dan DPC dan juga DPP semuanya sudah terundang dengan baik, sudah hadir 98% dari 514 cabang dari 38 DPW. Soal ada misalnya beberapa orang yang kemudian tidak terundang yang tadi disebut oleh Mas Lukman, pengurus DPP misalnya, kita ingin tanya pengurus DPP yang mana? Yang selain itu bahwa pengurus DPP itu bagian dari penyelenggara muktamar. Masa penyelenggara minta diundang, harus pakai undangan? Kan itu bagian dari penyelenggara, gitu kan? Baik. Nah, kalau dia merasa tamu, baru diundang. Dia penyelenggara kok minta diundang, kan agak aneh. Berarti dia bukan bagian dari penyelenggara. Dan dia juga bukan bagian dari tamu, gitu. Kemudian yang berikutnya, tuduhan Mas Lukman bahwa ini muktamar yang sesat, itu sungguh menggelikan kalau buat kami itu. Ini kan ada 514 DPC, ada 38 DPW, dihadiri wakil presiden yang juga ketua tim 5 pendiri PKB, dihadiri Menko Polhukam, dihadiri sebegitu banyak tamu undangan yang ada. Ya kan, kok dibilang sesat itu? Berarti Mas Lukman menganggap Wapres ini hadir di acara yang sesat dong, kan gitu. Itu. Selain itu, kalau soal sesat menyesatkan, ini ada 16 juta pemilih PKB yang sudah mempercayakan kepada PKB. Kemudian harus disandingkan dengan misalnya kelompok kecil yang itu kita anggap secara proporsinya juga sangat kecil sekali, hanya suara-suara di pinggiran yang ini. Jadi saya kira yang sesat itu yang siapa? Itu ibaratnya kan ada 10 anak bermain, ya kan? Kemudian tiba-tiba ada satu anak yang kemudian lepas dari kelompoknya, terus ketemu polisi, terus lapor ke polisi. Pak, mohon maaf, saya ini main sama teman saya, yang 9 tersesat. Bilang begitu kan? Nah, polisi akan bisa bilang bahwa, loh kamu main berapa orang? Saya bermain 10 orang. Terus yang 9 mana? Saya nggak tahu, saya di sini. Berarti yang tersesat siapa? Ya kamu itu yang tersesat, yang satu itu. Masa yang satu tersesat bilang yang 9 tersesat? Kan jadi aneh gitu, itu logikanya kayak gitu. Jadi ini partai sudah dibangun, sudah didukung oleh sedemikian rupa, dan didukung oleh banyak sekali komponen masyarakat. Jadi menurut saya, ayolah Mas Lukman, kita selesaikan inilah. Kita anggap ini sudah selesai. Kalau mau bergabung dengan PKB, ayo Mas, ngobrol baik-baik dengan Gus Muhaimin. Gus Muhaimin orangnya terbuka kok. Tapi kalau misalnya caranya dengan seperti ini, ya misalnya kemudian bikin nanti Anda muktamar segala macamnya, saya kira Mas Lukman tahu kan sejarahnya. 10 tahun PKB berdiri, Mas. 98 sampai dengan 2009 itu 10 poinnya sudah kita tangkap.